Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kami dari kelompok 4 di sini kami akan membahas tentang inventory. Nah, anggota kelompok kami yaitu yang pertama Bintang Jawaril Kutsi. Yang kedua Nabilah Nur Ulpah. Yang ketiga Atiana Tantri. Yang keempat Isna Nafla Akila. Dan yang kelima Bayu Kurniawan. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu inventory? Menurut Herjanto 2007, persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan persediaan menurut Render dan Heiser tahun 2005. Terdapat 4 fungsi persediaan, yaitu sebagai berikut. 1. Mendekoppel atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk mendekoppel proses produksi dari para pemasok. Yang kedua, mendekoppel perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pedagang eceran. Yang ketiga, mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. Yang terakhir, menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Metode inventory. Terdapat 2 sistem pencatatan akuntansi persediaan, yaitu sistem preptual dan sistem periodik atau disebut visi. Penentuan kedua sistem pencatatan tersebut tergantung pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Yang pertama ada metode periodik. Metode periodik sendiri merupakan pengecekan arus barang keluar atau terjual nilainya hanya dicatat secara satu kali, yaitu di akhir periode, atau disebut sebagai stock of number, yang menjadikan persediaan sebagai komponen cost of goods sold. Dalam sistem periodik, yang perlu dilakukan perusahaan adalah pengecekan fisik persediaan akhir di akhir periode. Kelebihan dari sistem periodik merupakan perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang sehingga stok diketahui secara akurat. Kekurangannya adalah perusahaan tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode dari suatu barang dagangan. Yang kedua ada metode preptual. Kebalikan dari metode periodik, metode preptual merupakan pencatatan nilai arus barang keluar dilakukan setiap ada penjualan. Artinya metode preptual ini maka harga pokok penjualan akan diketahui sepanjang periode. Kelebihan dari metode preptual ini adalah perusahaan dapat langsung mengetahui jumlah persediaan kapan saja, dan kekurangannya banyak menghabiskan waktu dan tenaga yang banyak. Selain itu, harus memiliki buku besar, membantu sendiri terutama untuk jenis usaha yang memiliki persediaan yang banyak. Fast moving dengan harga terjangkau atau murah. Perbedaan metode periodik dan metode perpetual ada 4. Yang pertama, pemakaian buku pembantu. Di metode periodik tidak memakai buku pembantu tetapi catatan biasa. Sedangkan di metode perpetual menggunakan kartu persediaan barang dagang. Yang kedua, pencatatan transaksi keuangan. Di metode periodik dilakukan saat pembelian barang dagang, sedangkan di metode perpetual dilakukan saat pembelian dan penjualan barang dagang. Yang ketiga, nama akun perkiraan saat pembelian. Di metode periodik dicatat sebagai akun pembelian,
tetapi di metode perpetual dicatat sebagai akun persediaan barang dagang. Dan yang terakhir, penyesuaian akhir periode. Di metode periodik, penyesuaian akhir periode dilakukan dengan menutup persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir dari hasil perhitungan fisik. Sedangkan di metode perpetual, tidak ada jurnal penyesuaian di akhir periode. Kita mendengarkan metode periodik. Sekarang kita akan menyelesaikan soal menggunakan metode perpetual. Dengan soal berikut ini adalah informasi arus persediaan barang dagang PT Sejahtera pada bulan Februari 2020. Dari informasi tersebut diminta untuk membuat catatan persediaan barang dengan menggunakan metode perpetual. Oke, pada soal saldo awal persediaan tanggal 2 Februari. Dengan total persediaan 300 unit dengan harga per unitnya Rp2.000. Kita akan catat pada kolom saldo karena ini merupakan persediaan awal. Di kolom unit kita catat 300 unit dengan harga satuannya Rp2.000 dan kita totalkan menjadi Rp600.000. Lalu pada tanggal 10 Februari berhasil terjual 275 unit dengan harga satuannya Rp3.000. Maka penjualan kita masukkan ke kolom keluar. Karena ini menggunakan FIFO, maka first in first out. Barang yang masuk pertama akan keluar pertama. Maka 275 unit yang terjual kita ambil dari saldo sisa unit kita pada tanggal 2, yaitu 300 unit. Karena penjualan tanggal 10 hanya 275 unit, maka kita masukkan ke kolom unit ini 275 unit dengan harga satuannya Rp2.000. Lalu kita totalkan menjadi Rp550.000 dimasukkan ke kolom BPP. Setelah itu kita tulis saldo di kolom unit tersisa 25 unit. Karena tadi kita sudah ambil 275 unit untuk penjualan. Setelah itu kita masukkan harga satuannya Rp2.000 dan totalnya sebesar Rp50.000. Kemudian kita tutup ya. Setelah itu tanggal 13 Februari ada pembelian 250 unit dengan harga satuan Rp2.050. Dan di total menjadi Rp512.500. Kemudian kita pindahkan ke kolom saldo. Lalu kita totalkan sisa saldo tanggal 10 dan pembelian tanggal 13 menjadi 275 unit dengan totalnya menjadi 562.000. Pada tanggal 21 Februari ada penjualan 110 unit. Maka kita ambil persediaan kita pada tanggal 10 Februari karena tanggal 10 tersebut merupakan sisa persediaan barang yang pertama. Maka kita masukkan 25 unit dengan harga
harga Rp2.000. Dan totalnya Rp50.000. Kita harus masukkan sesuai dengan persediaan unit pada kolom saldo. Karena pada kolom awal hanya ada 25 unit, maka kita masukkan 25 unit. Jika kurang, maka kita bisa menambahkan unit yang di bawahnya lagi sampai sesuai dengan penjualan pada tanggal tersebut. Kemudian masih kurang 85 unit lagi, maka kita ambil selanjutnya pada transaksi tanggal 13, yaitu 250 unit. Namun pada tanggal 21 penjualan hanya terjual 110 unit dan sudah kita masukkan 25 unit, maka kita kurangkan menjadi 85 unit dari 250 unit. Kita masukkan 85 unit dengan harga satuannya Rp2.050 dan totalnya menjadi Rp174.250. Kemudian kita totalkan di bawah 85 ini total penjualan yaitu 110 unit dengan total Rp224.250. Kemudian kita tulis saldo pada tanggal 21 Februari karena yang 25 unit sudah habis, maka kita turunkan adalah sisa dari 250 unit ini menjadi 165 unit dengan harga satuan Rp2.050 dan totalnya menjadi Rp562.000. Kenapa kita tidak langsung menurunkan 250 unit? Karena tadi kita telah pakai untuk penjualan tanggal 21 Februari dan hanya tersisa 165 unit saja. Kemudian transaksi terakhir pada tanggal 28 Februari ada pembelian sebesar 350 unit dengan harga satuannya Rp2.000. Lalu kita jumlahkan menjadi Rp700.000 dan kita pindahkan ke kolom saldo. Dan total saldo terakhir kita akan jumlahkan sisa unit pada tanggal 21 yaitu 165 unit dan ditambahkan 350 unit menjadi 515 unit dengan total 1.038.500. Nah, inilah penyelesaian soal menggunakan metode perpetual dengan pivot. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengaplikasian inventory ke dalam aplikasi akuntansi Mayop. Jadi yang pertama yaitu pada bagian comment center, pilih inventory, lalu item list, dan klik new. Nah, sekarang kita akan membuat kartu barang dagang untuk persediaan barang dagang Delta Jaya. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu kode barang dan namanya. Lalu selanjutnya kita beralih kepada setting link account yang ada di bagian bawah.
Link account ini digunakan untuk setting akun pada saat barang dibeli, dijual, dan dijadikan persediaan oleh perusahaan. Kemudian, ketiga link account tersebut kita checklist. Link untuk I buy this item adalah cost of goods sold. Kita pilih. Lalu, kemudian link account untuk I sell this item adalah sales. Dan link account untuk I inventory this item adalah inventory. Nah, setelah setting link account selesai, klik tab buying details. Jadi, pada tab ini kita melengkapi informasi terkait harga beli satuan barang dan kode pajak yang digunakan saat membeli barang dagang. Selanjutnya kita ke tab selling details, yaitu pada tab ini kita lengkapi informasi terkait harga jual, kemudian satuan barang dan kode pajak yang digunakan saat menjual barang dagang. Kemudian klik OK. Kemudian buat kartu dagang item yang lainnya dengan cara yang sama. Selanjutnya, setelah membuat kartu barang dagang, yaitu input saldo awal persediaan barang dagang. Caranya yaitu pada bagian comment center pilih inventory, lalu adjust inventory, kemudian input saldo awal persediaan barang dagang sesuai dengan informasi. Pada kolom account ini isi dengan akun inventory. Dan selanjutnya lakukan hal yang sama. Setelah menginput semua saldo awal persediaan, cek jurnal yang dibuat oleh Mayop dengan menekan Ctrl R pada keyboard. Jika sudah benar, klik OK, lalu kemudian record. Demikianlah pengaplikasian inventory di dalam aplikasi Mayop. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.